Halo sanaku, selamat datang di channel Ayan The Movie. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film aksi fantasi Hong Kong yang berjudul The Monkey King 2014. Film ini disutradarai oleh Cheng Po Sai dan dibintangi oleh om saya sendiri yang bernama Donnie Yen. Ya, kalau nggak salah film ini dimulai pada tanggal 18 Oktober 2010 dan baru dirilis pada 30 Januari 2014. Dan tanpa banyak basa-basi dan banyak black-itu, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan adegan peperangan yang maha dahsyat, yang dimana iblis berniat menguasai kayangan dan menguasai seluruh dunia. Namun usaha iblis semuanya sia-sia karena kekuatan dewa jauh di atas kekuatan iblis. Sampai dimana sang kaisar langit berhasil mengalahkan pemimpin iblis, yaitu siluman kerbau. Dan ketika ingin hendak menghabisinya, tiba-tiba datanglah sang adik dengan berkata, "Jika kau ingin membunuhnya, maka bunuhlah aku terlebih dahulu." Karena tak tega dengan sang adik, sang kaisar pun membiarkan siluman kerbau tetap hidup dan memberi izin adiknya untuk hidup bersama siluman kerbau. Melihat keadaan kayangan yang hancur berantakan, Dewi Nuwa pun mengorbankan diri dan mengubah tubuhnya menjadi ribuan kristal untuk memperbaiki istana langit. Dan dari kristal itulah Sun Gokong lahir. Dan film pun dimulai. Pertama kita akan diperlihatkan dengan seekor rubah putih yang datang menghampiri Gokong kecil, dan setelah bersentuhan tangan, tiba-tiba datang segumpalan awan hitam yang membawa rubah itu pergi. Kembali ke Gunung Huagao, di mana disitulah tempat tinggal Sun Gokong dan beberapa kera lainnya. Mereka hidup sangat bahagia, dan pada saat asik bermain, Gokong pun melihat kupu-kupu dan dia bermaksud untuk menangkapnya. Ketika berhasil ditangkap, ternyata kupu-kupunya sudah mati. Dengan perasaan sedih, Gokong mengatakan bahwa dia tidak ingin kupu-kupunya mati. Kemudian si kakek pun langsung meniupnya dengan sekali tiupan. Tiba-tiba kupu-kupu hidup kembali. Melihat itu semua, Gokong pun langsung ingin belajar menghidupkan yang mati. Dan mereka pun pergi. Sesampainya di langit, Gokong ikut belajar ilmu 72 perubahan. Dan dengan sekejap, Gokong berhasil menguasai semua ilmu tersebut. Beda halnya dengan teman-temannya yang hanya bisa berubah menjadi sebuah batu. Scene berpindah ke gerbang selatan, di mana di situ terdapat Dewa Erlang yang diberi tugas untuk menjaganya. Namun Dewa Erlang sendiri memiliki niat jahat, yaitu ingin menguasai istana langit. Kemudian datanglah siluman kerbau untuk menghasut dan mengajaknya bergabung. Namun Dewa Erlang tetap menolaknya. Walaupun ditolak, siluman kerbau tidak memaksanya, dan dengan santai ia berkata, "Kera itulah yang akan menjadi senjata utama kami." Singkat cerita, Gokong pun menyelam ke laut timur untuk meminta senjata kepada Raja Naga, dan dia menemukan baju perang berlapis emas. Baju itu memiliki kekuatan spiritual, baik pada orang baik, jahat pada orang jahat. Dengan perasaan tidak ikhlas, sang raja meminjamkannya. Kemudian Gokong pun melihat tongkat besar yang tertanam di dasar lautan, dan dia pun mengambilnya. Dengan diambilnya tongkat tersebut, tsunami di laut timur pun tak terelakkan. Dengan rasa tidak bersalah, Gokong pun pergi meninggalkan lautan. Sampai di daratan, Gokong pun dipertemukan dengan siluman rubah. Siluman rubah ini adalah temannya di waktu kecil. Dan setelah mengingat itu semua, Gokong pun langsung memeluknya. Karena sekian lama mereka tidak bertemu. Tanpa berpikir panjang, Sun Gokong pun langsung mengajak si rubah jalan-jalan mengelilingi Gunung Huagao. Dan dikarenakan di sana tidak ada pesawat dan tidak ada helikopter, terpaksa mereka terbang. Di sisi lain, ternyata Raja Naga melaporkan kejadian itu semua ke kayangan, karena Sun Gokong telah mencuri benda paling berharga miliknya dan membuat kerusakan di lautan. Lalu Dewa Erlang pun mengutus Nacha untuk menangkap Sun Gokong dengan mengatasnamakan kayangan. Kita kembali ke Gokong, di mana layaknya manusia, Gokong dan si rubah pun terbawa perasaan, di mana ekor mereka berdua ikut bergandengan. Akan tetapi ketika sedang asik menikmati indahnya pemandangan, tiba-tiba datanglah Nacha yang langsung menyerangnya. Nah, karena terkejut, Gokong pun melarikan diri. Namun serangan Nacha berhasil membakar ekor si rubah.
dan terpaksa Gokong harus menjatuhkan si rubah ke sungai. Dan mereka berdua pun melanjutkan pertarungan. Akan tetapi di pertarungan kali ini justru Nacha lah yang menguasai pertarungan, karena tubuh Gokong berhasil dikunci oleh senjatanya. Dan ketika ingin menemukan Gokong, tiba-tiba datanglah siluman kerbau yang membantu Gokong sehingga serangan Nacha berbalik menyerangnya sendiri, dan Nacha pun pergi. Ternyata si kerbau mempunyai maksud tersendiri, yaitu dengan memanfaatkan Gokong agar bisa masuk ke kayangan. Dengan berbagai macam pujian yang diberikan oleh siluman kerbau, Gokong pun berhasil terhasut olehnya, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung berniat ke kayangan. Sesampai di atas kayangan, Gokong langsung menemui Kaisar Langit, dan ternyata kedatangan Gokong disambut dengan baik oleh sang Kaisar. Dan Gokong pun diberikan tugas oleh Kaisar, yaitu mengurus kuda kayangan. Ketika sudah mulai bertugas menjaga kuda kayangan, Gokong pun mulai merasa bosan. Kemudian datanglah Dewa Erlang dan langsung menjambuki kudanya. Hal itulah yang membuat Gokong marah, sehingga dia melepaskan semua kudanya. Dan alhasil, semua kuda tersebut berlarian di atas langit. Singkat cerita, Gokong pun memutuskan untuk kembali ke bumi. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat semua keluarga keranya mati, termasuk teman di waktu kecilnya, yaitu siluman rubah. Dengan perasaan hancur berantakan, tiba-tiba datanglah siluman kerbau yang mengomporinya dengan mengatasnamakan langitlah yang melakukan semuanya. Mendengar berita hoax tersebut, Gokong pun langsung percaya dan berniat terbang ke atas kayangan untuk membalaskan dendamnya. Sesampai di langit, Gokong pun langsung membabi buta dan menghajar semua pasukan yang mencoba untuk memberhentikannya. Akan tetapi, di saat bersamaan Gokong menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri siluman kerbau membunuh gurunya. Melihat itu semua, barulah Son Gokong sadar bahwa siluman kerbau lah dalang dibalik semuanya. Dengan perasaan hancur karena merasa digoblokin, Gokong langsung berbalik arah menyerang siluman kerbau. Tetapi Dewa Erlang berusaha menghentikannya, namun usahanya sia-sia hingga Dewa Erlang pun harus mudar terlebih dahulu. Dan tepat di hadapan Dewa Erlang, siluman kerbau dengan sombongnya menaiki singgasana Kaisar Langit. Dan pada saat itu barulah Dewa Erlang sadar bahwa dirinya telah dibodohi oleh siluman kerbau. Namun tiba-tiba singgasana itu pun bergetar, yang ternyata Son Gokong menyerangnya dari bawah, yang membuat singgasananya hancur berkeping-keping. Dengan amarah yang tak terbendung, Gokong dengan membabi buta menyerang siluman kerbau. Akan tetapi justru sebaliknya, Gokonglah yang mudar terlebih dahulu. Di alam bawah sadarnya, tiba-tiba datanglah Dewi Kuan Im untuk memberikan sedikit tausiah kepada Gokong. Dan dengan keadaan yang begitu tenang, tiba-tiba baju tempurnya kembali terpasang. Oke, dari sini kita bisa belajar bahwa emosi dan amarah tidak akan banyak mengubah keadaan, melainkan hanya mempersulit diri kita sendiri. Dan dengan kembalinya kekuatan Gokong, siluman kerbau pun bukanlah tandingannya. Dan sampai di mana siluman kerbau mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu berubah menjadi banteng raksasa. Alih-alih ingin menguasai pertarungan, ternyata Gokong pun merubah dirinya menjadi King Kong dan memanahkan salah satu tanduknya. Alhasil siluman kerbau pun modar hingga jatuh ke bumi dan berubah menjadi kerbau sungguhan. Sementara di atas langit, Gokong pun berusaha memperbaiki istana langit, namun semuanya sia-sia karena nasi telah menjadi bubur. Kemudian sang Buddha pun datang dan memberikan hukuman dengan mengurungnya di Gunung Lima Jari selama 500 tahun untuk menebus kesalahannya, dan film pun selesai. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Saya Ian beserta rombongan tukang tambal ban dan tukang sadap karet mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah berkunjung di channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.